I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. More drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen tak biasa dalam sesi kualifikasi 2 MotoGP di Motegi Jepang kemarin, di mana putaran terbaik Marquez yang mampu menempatkannya di pole position sekaligus mencetak rekor lap time 1 menit 42,868 detik dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 43 detik. Pada akhirnya dianulir oleh race direction karena terindikasi melanggar track limit setelah dia keluar dari tikungan 4. Namun anehnya, informasi pembatalan lap time tercepat Marquez di papan timeset terlambat. Bahkan informasi pembatalan muncul setelah waktu sesi kualifikasi berakhir. Inilah yang menjadi sumber kisruh kemarin, kawan. Bahkan tim Gresini juga sempat tidak senang dengan pemberitahuan yang terlambat tersebut. Pasalnya Marc masih ada waktu untuk memanfaatkan flying lap jika pembatalan lap time tersebut muncul lebih awal. Dan informasi baru yang beredar menyatakan bahwa pihak Race Direction melalui direktur balap mereka, yaitu Mike Webb, telah mengkonfirmasi kepada media perihal keterlambatan pembatalan lap time Marquez di papan timeset yang dikarenakan masalah sistem. Sensor batas lintasan langsung terpicu, yang menyebabkan pembatalan otomatis setiap putaran. Para pengurus MotoGP FIM langsung memasukkannya ke dalam sistem. Namun sayangnya, ada kesalahan perangkat lunak yang menghentikan proses ini dan membuat putaran tersebut harus dibatalkan secara manual, sehingga menyebabkan keterlambatan pada notifikasi. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dalam ribuan pelanggaran batas lintasan yang diselidiki setiap musim. Penyebab gangguan ini telah ditemukan dan sistem telah disesuaikan untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Sebenarnya cukup aneh jika gelaran elit MotoGP sampai terjadi masalah sistem perangkat lunak seperti itu, kawan. Namun bagaimanapun itulah kenyataan yang dikonfirmasikan oleh pihak Race Direction soal sebab keterlambatan pembatalan catatan waktu Marquez, yang pada akhirnya Marquez harus menutup sesi kualifikasi di posisi ke-8. MotoGP Sprint di sirkuit Motegi berjalan cukup dak-dik-duk-der, kawan. Terutama bagi kedua pembalap dari Ducati yang memiliki kans lebih besar dalam perebutan gelar juara dunia musim ini, yaitu Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dan sang pemimpin klasemen sementara dari Prima Pramac Ducati, yaitu Jorge Martin. Balapan 12 lap yang dibayang-bayangi cuaca mendung tersebut pada akhirnya sukses dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, yang secara otomatis posisinya terdorong sebagai pemimpin balapan setelah Pedro Acosta dari gas-gas KTM terjatuh di lap ke-9. Kemudian Pecco berhasil mengkondisikan posisi terdepannya dari bayang-bayang perburuan Enea Bastianini dan Marc Marquez di urutan 2 dan 3. Bahkan kemenangan Pecco hampir melayang di lap terakhir yang mulai disambut turunnya rintik hujan, ketika gap 1,3 di awal lap terakhir semakin terpangkas oleh Enea dan Marquez yang di lap sebelumnya sempat menyuguhkan pertunjukan epik dengan saling jual beli serangan. Pecco pun menuturkan bahwa melambatnya di lap terakhir merupakan strateginya untuk mengurangi resiko terjatuh dan membuang poin penting. Saya mengambil resiko di putaran terakhir dengan memperlambat laju motor terlalu banyak, tetapi semuanya terkendali. Jadi saya sangat senang. Hanya karena di lap terakhir hujan mulai turun sedikit, dan ketika saya melihat jarak saya 1,3 detik di awal lap terakhir, saya berkata, oke, saya punya margin, saya bisa melambat 1 detik, dan saya melakukannya dan hasilnya baik-baik saja. Pesaing terdekat Pecco dalam kejuaraan, yang merupakan pemimpin klasemen sementara yaitu Jorge Martin, harus puas finish di posisi keempat. Walaupun saat start, dia mampu meroket dari grid ke-11 untuk menempati urutan kelima sejak lap pembuka. Namun pada akhirnya keunggulan 21 poin Martin atas Pecco setelah Grand Prix Mandalika harus terpangkas 6 poin,
pasca kemenangan Pecco di sesi sprint Motegi kemarin. Dan kini selisih poin antara Martin dan Pecco berkurang menjadi 15 poin. Gagasan baru Dorna soal regulasi MotoGP musim depan kembali dibahas menjelang Grand Prix Motegi pekan ini kawan. Di mana regulasi tersebut mengarah pada pembekuan mesin prototipe di awal musim 2025 hingga akhir 2026. Dengan pengecualian pabrikan yang masih berada pada kelas konsesi D, atau saat ini Honda dan Yamaha. Artinya seperti ini kawan, pabrikan yang berada di kelas konsesi A, B, dan C, seperti halnya tahun ini, Ducati, Aprilia, dan KTM wajib menyiapkan engine baru mereka sebelum dimulainya musim 2025. Karena engine tersebut akan dihomologasi menjelang balapan musim 2025. Dan engine tersebut akan dibekukan pengembangannya hingga akhir musim 2026. Artinya new engine yang akan dipakai untuk musim 2025 juga akan berlanjut untuk dipakai di musim 2026 hingga seri terakhir. Namun dengan pengecualian pabrikan yang masih berada di kelas konsesi D masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pengembangan, seperti halnya Yamaha dan Honda. Gagasan ini diambil dengan tujuan agar pabrikan lebih fokus dan maksimal dalam menyiapkan riset prototipe mereka untuk musim 2027, yang merupakan era baru prototipe 850cc, dengan beberapa pembatasannya, termasuk pengurangan pernak-pernik aerodinamika, dan pelarangan penggunaan perangkat ketinggian atau rate height device. Sayangnya gagasan tersebut masih menggantung karena belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari pabrikan, terutama pabrikan Eropa yang secara teori cukup keberatan karena Yamaha dan Honda masih diloloskan dengan pengembangan mereka dari aturan baru tersebut. Dan berikut isi gagasan dari regulasi baru MotoGP soal pembekuan mesin untuk 2 musim ke depan, terhitung awal 2025 hingga 2026, yang disampaikan oleh Chief Sporting Officer Dorna Sport, yaitu Carlos Ezpeleta kepada media. Ini adalah usulan yang kami ajukan, namun belum disetujui oleh pabrikan. Ini akan menyangkut pabrikan yang tidak termasuk dalam konsesi kelas D. Kami pikir ini adalah strategi yang sangat bagus. Cara untuk memberikan kesempatan kepada pabrikan untuk fokus pada powertrain dan sepeda motor baru yang akan dikembangkan pada tahun 2027. Kami sangat senang dengan arah yang diambil oleh peraturan tersebut, baik dari segi hasil akhirnya maupun bagaimana hal itu dituangkan dalam hasil itu sendiri. Kabar ini bisa dilihat sebagai semacam persiapan aturan baru, sehingga harapannya adalah akan segera diberikan izin. Ini harusnya berdampak positif bagi olahraga. Jadi kami akan membekukan spesifikasi yang digunakan pada putaran pertama sepanjang musim, dan hal ini harus dipertahankan hingga akhir. Kecuali mereka merupakan bagian dari produsen yang menikmati konsesi. Gagasan Dorna soal regulasi pembekuan engine selama 2 musim ke depan menjadi situasi yang cukup krusial bagi tim yang terlibat. Pasalnya secara tidak langsung, aturan tersebut akan menggiring tim yang terlibat untuk benar-benar menyempurnakan engine baru mereka sebelum dihomologasi menjelang musim 2025. Mengingat tim-tim yang terlibat tidak bisa merevolusi performa engine baru mereka pasca dihomologasi hingga akhir musim 2026, yang artinya demi tetap mampu bersaing di kejuaraan 2025 dan 2026, maka tim yang terlibat harus benar-benar siap dengan engine baru mereka. Jika aturan ini fix, maka bisa diartikan bahwa engine baru yang akan mulai dipakai untuk musim depan adalah engine penutup era 1000cc sejak diterapkan pada tahun 2012, sebelum menyongsong era baru 850cc di 2027 mendatang. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!